Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Islam episode 4. Udah lama banget ini nggak nyambungin episode Islam yang ini tuh nggak banyak yang nonton, tapi tiba-tiba pengen aja gitu kan ngelanjutin episode podcast Islam. Hari ini tanggal berapa ya? Nggak tahu dah, pokoknya begitulah ya. Dan aku ngambil lagi satu postingan dari cewek hijrah lagi karena entah kenapa pengen aja gitu kan. Dan tema hari ini adalah 6 makanan kesukaan jin yang wajib kamu ketahui. Wajib ya, bukan cuma kita doang yang makan, punya makanan kesukaan kayak sate gitu. Aku suka banget sate. Oke, yang pertama, makanan kesukaannya kotoran jin atau setan sangat menyukai daerah kamar mandi di rumah kita karena di sana terdapat makanan favorit jin yaitu kotoran. Oh my god, berarti segala. Rasulullah pun menganjurkan kita untuk selalu membaca doa terlebih dahulu ketika akan memasuki WC atau kamar mandi. Nah, buat teman-teman jangan lupa baca doa sebelum masuk WC ataupun keluar ya. Tapi Win sendiri kalau lagi ingat aja, tapi insya Allah bakalan kita coba agar kita selalu membaca doa sebelum masuk WC ya. Masuk WC itu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi tuh ini tuh sering banget kalau anak ngaji di tempatku tuh selalu hafalan doa masuk WC. Kedua, memakan darah jin sangat menyukai darah. Memakan darah jin sangat. Oh, ternyata jin tuh suka darah, baik itu darah hewan atau manusia. Entah itu darah luka maupun darah head, astagfirullahaladzim. Jadi Win tuh sempat kemarin itu bisul itu ketika aku tuh buang air kecil atau pipis itu tiba-tiba ada darah gitu ngalir dari kaki aku. Kalian bisa tonton videonya itu, yang bisul, cara pengobatan bisul yang di video ini tuh banyak banget yang nonton. Nah itu darah kan, tapi darah kotor. Mungkin dia juga suka is jijik kali ya. Nah, darah, entah itu darah luka maupun darah haid kaum wanita. Itulah mengapa untuk para wanita sebaiknya tidak membuang sembarangan membalut menstruasinya. Sebaiknya dibersihkan dulu sebelum benar-benar dibuang. Jadi buat cewek-cewek harus yakin banget kalau pembalut itu udah bersih banget dari darah. Ketiga, tulang jin. Tulang, bukan tulang jin, maksudnya tulang. Jin juga sangat menyukai tulang. Jadi bila kita telah menyantap daging atau ikan, sebaiknya tulang langsung dibuang di tempat sampah. Jangan simpan tulangnya di rumah, karena dapat mengundang jin untuk ikut bersantap bersama. Kemarin sempat dibilang juga kalau tulang itu bisa memanggil kayak jin atau setan gitu. Tapi kalau kemarin gue kira itu cuma tulang ayam, nggak tulang ikan. Nah kemarin tuh banyak tulang ikan kan, kita makan ikan yang banyak tulangnya gitu. Itu ada juga video ini yang makan ikan yang banyak tulangnya itu sampai hampir satu baskom tulangnya. Astagfirullah, di kamar mandi karena aku nyuci nyuci piringnya di kamar mandi guys. Keempat, bangkai. Nah, bau bangkai bisa membuat kita mual dan tidak selera makan. Ketika melihat dan mencium um, aromanya, namun anehnya, bangkai justru menjadi makanan favorit para jin, baik itu bangkai manusia maupun hewan. Bangkai hewan yang dengan tidak menyebut nama Allah saat disembelih. Berarti kalau bangkai hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, tapi kalau menyebut nama Allah nggak mungkin gak dimakan ya, pasti habis dagingnya. Kelima, makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Jika salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau Win-Win makan, kebiasaan makan pakai tangan kanan, cuman minumnya pakai tangan kiri karena tangan kanan itu kotor. Dan aku tuh selalu lupa harusnya tangan kanan karena udah kebiasaan dan harus benar-benar dirubah mindsetnya gitu kan.
Keenam, makanan yang dimakan tanpa menyebut nama Allah. Jika kamu tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berucap pada teman-temannya, kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kalian tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebutkan nama Allah ketika makan ataupun minum, akhirnya setan-setan itu punya makanan dan minuman gitu kan, dan tempat tinggal juga. Wow, berarti itu mungkin kalau kita masuk ke dalam rumah harus mengucapkan bismillah gitu, menyebut nama Allah. Oke, semoga kita selalu diberikan kesehatan zahir dan batin serta dijauhkan dari berbagai penyakit yang negatif. Nah teman-teman, semoga bermanfaat podcast episode 4 hari ini. Buat teman-teman, jika video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Ini cuma podcast biasa, tidak ada yang luar biasa, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast episode 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.